bagus supaya nanti ketika kegiatan berlangsung bisa lebih akrab di antara kita. Ya. Dari saya, nama panjangnya Maria Maristela Poli, biasa dipanggil Tiras, asal dari Indora. Nama saya Gabriela Margarida Fatima Lopez, biasa disapa Ella, dari Mapunggu. Saya Anastasia Adelista, biasa dipanggil Ista, saya dari Momire. Ya, oke. Terima kasih untuk kakak-kakak, rekan-rekan, teman-teman orang muda sekalian yang sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang duduk berkumpul bersama kami di sini. Kegiatan ini kami datang untuk berpastoral bersama teman-teman di sini. Berpastoral artinya kami datang belajar dengan teman-teman, bukan untuk mengajar atau menggurui, tapi di sini kita sama-sama belajar. Kami belajar dari teman-teman, teman-teman juga belajar dari kami. Jadi sebelum kita masuk ke acara selanjutnya, kita awali kegiatan kita dengan doa kepada teman. Baik. Kita siapkan hati dan batin. Andai kana ku renungkan yang luhur mulia, jika tanpa kasih cinta hampa tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta, agar kami dekat padamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa, sumber kehidupan dan cinta kasih, kami bersyukur atas segala rahmat dan cinta yang Engkau curahkan atas kami masing-masing. Bapa, pada saat ini kami mohon, berikanlah kami rahmat cinta kasih-Mu, agar kami mampu mencintai semua orang yang berada di sekitar kami, sebagai bukti dari cinta kami terhadap Engkau. Mampukanlah kami, agar kami saling menghargai dan saling menghormati. Jangan biarkan kesombongan menyelimuti hati dan pikiran kami. Semua doa dan permohonan ini kami serahkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, untuk acara selanjutnya kita langsung ke pemaparan materi oleh teman Ista. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk teman-teman rekan muda sekalian. Siap. Hari ini kita berkumpul bersama di sini untuk berpastoral bersama, seperti yang telah dikatakan oleh teman saya tadi, bahwa kami datang di sini untuk belajar bersama teman-teman rekan muda sekalian, dan teman-teman belajar dari kami juga, kita saling belajar bersama di saat ini. Dan tema pertemuan kita hari ini, menghargai untuk dicintai. Kata menghargai tentu tidak asing lagi untuk kita, karena kita hidup di tengah masyarakat di mana kita pasti saling menghargai, saling mencintai. Namun dalam kenyataan, terlebih khusus di suatu komunitas atau di organisasi seperti kita orang muda, kita berbeda-beda antara satu dan yang lain, dan pasti ada salah paham ketika kita bersama. Nah, di situ kita dituntut untuk harus menghargai pendapat dari
teman kita ketika dia berbicara, kita harus mendengarkan walaupun itu tidak sesuai dengan pemikiran kita. Sehingga suatu organisasi menjadi lebih baik itu karena cinta. Karena cinta itu tumbuh dari pertama-tama dari kita saling menghargai, sikap saling menghargai itu. Kalau berbicara untuk menghargai, semua orang ingin dihargai. Apapun yang kita lakukan, kita butuh apresiasi atau penghargaan dari orang lain. Namun terkadang diri kita sendiri kita hanya menuntut untuk dihargai orang lain, tapi kita sendiri tidak mau menghargai orang lain. Jadi terkadang kita tidak bisa saling menghargai karena keegoisan juga di antara kita, apalagi kita orang muda yang berbeda-beda pendapat. Satu pasti berpikir saya punya pendapat yang paling benar, jadi saya tidak mau mendengarkan orang lain. Padahal ketika kita mendengarkan orang lain, di situ kita belajar dari dia, kita menambah sesuatu yang baru lagi. Teman-teman pasti ikut OMK. OMK kita di sini kita satu kobe itu Lain-lain. kobe. Dua tiga kobe. Kalau kita sudah di paroki pasti kita dari beberapa kobe pasti berkumpul satu kali. Di situ pasti saya juga pernah ikut OMK juga, tapi pasti kita berpikir kan, dia dari OB ini dia tidak cocok dengan saya, yang ini kan kita pasti minder, kita pertama pasti rasa minder. Saya mau ikut, kita sebenarnya mau ikut hanya karena minder tadi, rasa minder. Ketika saya ikut di sini, ketika saya datang mereka mau tidak hargai saya, ketika saya omong mereka mau dengar tidak saya. Jadi ketika kita pikir-pikir begitu lebih banyak, maka niat kita untuk masuk OMK itu menjadi hilang karena takut tidak dihargai, takut yang di situ dia lebih dari saya, mungkin kayak tingkat pendidikannya kan kita pasti ada yang kakak kayak S1, ada yang guru. Jadi pasti kita pikir saya ini beda dengan mereka. Kalau mereka ini kira-kira sama masuk di sini, saya bisa tidak sama dengan mereka. Jadi kita berpikir lebih banyak. Jadi orang muda mungkin juga kita dengan ketua OMK kita, kadang kita juga rasa minder itu, habis rasa kayak menjadi seorang pemimpin kan kita harus merangkul juga teman-teman kita berbeda-beda. Perbedaan itu yang disatukan ya dengan menghargai. Ketika kita menghargai, maka cinta itu akan tumbuh di dalam hati kita. Ketika saya menghargai dia, setiap hari kita saling menghargai, cinta semakin tumbuh, suatu komunitas itu akan berkembang dan berjalan dengan baik, sehingga orang melihat merasa dia dihargai, berarti dia dicintai, maka komunitas itu akan tumbuh lebih baik lagi. Teman-teman rekan muda sekalian, kita ketika kita omong, kita dihargai, kita berbicara dari hargai, pasti kita akan merasa senang ketika kita omong, kita dihargai, karena orang yang ketika kita memberikan pendapat, orang mendengarkannya dengan baik dan menghargai kita, maka kita akan senang kan karena kita diberi apresiasi dengan dihargai. Tetapi kalau kita bicara terus orang potong, berarti kita rasa kayak dia tidak menghargai kita, dan secara tidak langsung akan tumbuh rasa benci terhadap orang itu. Saya tidak suka dia karena saya omong dia tidak pernah menghargai saya. Di sini saya butuh dia punya etika, bukan begini-begini. Kita pasti akan begitu. Dan kesempatan ini kami mengajak kita semua orang muda untuk lebih menanamkan sikap saling menghargai di antara kita. Kita juga saling menghargai di tengah keluarga kita, sehingga di saat kita keluar di lingkungan atau di suatu organisasi yang lebih besar, kita sudah bisa menghargai orang lain. Karena di keluarga kita sudah belajar saling menghargai dengan ayah, ibu, kakak, adik, sehingga ketika kita keluar bukan lagi hal yang baru untuk saling menghargai dengan orang lain. Karena sikap atau etika saling menghargai itu adalah salah satu sikap yang penting juga dalam suatu organisasi, sehingga organisasi kita dapat berjalan dengan baik.
Begitu saja, saya kembalikan. Baik, terima kasih kepada saudari Isa yang sudah memaparkan materi. Setelah kita mendengarkan beberapa hal berkaitan dengan tema kita hari ini, kita akan merenungkan tema yang sudah disampaikan oleh teman kita tadi dengan membaca kitab suci pada saudari Ella. Terima kasih, selamat pagi, selamat siang untuk kita semua. Siap. Dalam kehidupan kita sehari-hari, tidak mungkin terlepas dari kitab suci. Pas dalam kitab suci itu pasti ada kaitannya dengan kehidupan kita sehari-hari. Untuk itu, hari ini kita akan merenungkan bacaan kitab suci dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, bab 12, ayat 9 sampai 21. Roma bab 12 ayat 9 sampai 21. Dalam pendalaman kitab suci sebentar, nanti ada sesi sharing pengalaman. Jadi kita baca fokus terarah pada bacaan. Untuk bacaan ini, yang laki-laki baca ayat ganjil dan yang perempuan baca ayat genap. Kita ganjil 9 ganjil 9 11 13 14 Kopi siang. nanti baca Kita mulai. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi 16. sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala. Pada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah ia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah Injil Tuhan. Setelah kita membaca dan mendengarkan bacaan dari surat Rasul Paulus pada jemaat di Roma, sekarang kita memberikan kesempatan pada teman-teman untuk membaca sekali lagi dalam hati masing-masing dan menemukan ayat-ayat yang menurut teman-teman itu menyentuh untuk menjadi sumber sebagai bahan sharingan. Dari saya, sebelumnya saya harus memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya biasa dipanggil Manturiji. Jadi baik, dari bacaan tadi ada beberapa ayat yang menurut saya tersentuh dalam kehidupan saya. Yang pertama di ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kemudian di ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Dan yang terakhir di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Nah, dari ayat ini, yang pertama, pada ayat 9 ini sering saya temui dalam kehidupan sehari-hari. Memang kita secara manusiawi belum tentu baik 100%. Nah, manusia ini dalam kehidupan itu bervariasi.
ada yang baik antara otak dan hatinya itu sejalan, dan ada juga yang berpura-pura baik. Nah, yang berpura-pura baik ini dia biasa mulutnya, cara gaya bicaranya, dia melebihi otak dan hati daripada orang yang baik. Jadi itu yang sering kita temui. Nah, sebentar kita mesti cari solusinya bagaimana. Kemudian di ayat 16, hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidup bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Dalam kehidupan nyata kami di sini, terlebih khusus di Nuaja, sering kita temui banyak di antara kita yang kemungkinan besar kurang saling menghargai antara satu sama lain. Yang saya temui di sini itu dilihat dari sisi umur. Orang kalau usianya lebih di atas, kalau dia salah, dia buat diri seolah-olah benar. Itu yang paling penting. Sementara kalau kita lihat, sesungguhnya menghargai satu sama lain itu tidak selamanya melihat dari sisi umur. Kalau kita melihat dari sisi umur, tentu orang yang usianya di bawah ini selalu tertindas, dan meskipun benar akan selalu dikatakan salah. Kemudian banyak juga yang apa yang dia lakukan itu kurang tepat atau salah, tetapi selalu menganggap dirinya benar, selalu menganggap dirinya hebat atau pandai. Yang terakhir di ayat 21, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Itu juga sering kita temui, termasuk saya sendiri merasakan itu, tetapi saya biasa-biasa saja kalau orang. Saya pernah mendapat fitnah dari seseorang, tetapi bagi saya biasa-biasa saja, saya santai saja. Memang kata orang si fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Tapi buat saya, ketika dia fitnah saya, itu mendorong saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Saya kira begitu saja dari saya. Mungkin sebentar kita bisa sharing sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Ada teman-teman yang lain mau sharingkan pengalaman? Terima kasih. Kalau dari saya, ayat yang menyangkut itu ada di ayat 10 dan ayat 19. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Di ayat 19, saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Pengalaman saya dari dua ayat ini sesuai dengan tema tadi, menghargai untuk dicintai. Saya pribadi pernah mengalami waktu di kampung ada kegiatan OMK. Dengan ketua OMK memang umurnya itu lebih di atas kami adik-adik ini masih junior. Jadi waktu itu pengalaman OMK mengadakan tablo atau jalan salib hidup gitu. Dan kami yang waktu itu kan kami kuliah, jadi yang aktif untuk ikut kegiatan itu kakak OMK yang ada di kampung. Makanya pas pemilihan itu memang ada satu ibu pendamping, dia yang menentukan siapa-siapa yang ikut ambil bagian dalam proses tablo ini. Terus dalam proses mereka sudah memilih salah satu kakak yang ada di sana untuk jadi narator atau pembaca Injil yang untuk tablo itu. Mereka sudah jalan latihannya sudah beberapa hari, karena kami yang kuliah belum libur, jadi mereka jalan terus. Habis itu setelah waktu kita ujian, kami libur beberapa bulan Juni, pas liburan gitu. Pokoknya libur, terus kami pulang, kami bergabung kan karena tahu diri kami OMK, jadi ikut bergabung sekolah agama juga.
saat kami bergabung, ibu pendampingnya langsung kami ada pertemuan duduk bersama dengan kakak OMK tadi. Ibu pendamping dia angkat bicara, dan dia bilang untuk tablo nanti adik-adik yang kuliah nanti ikut ambil bagian dalam tablo. Ibu pendamping langsung menentukan saya sebagai narator, sedangkan mereka sudah memilih kakak yang di kampung itu. Memang tentuan awalnya ada 2 orang, saya dengan kakak tadi, cuman saya masih dalam proses kuliah, jadi kakak yang sementara itu dia yang ikut latih kan. Sudah saya mengiyakan permintaan dari ibu pendamping untuk jadi narator. Jadi saya dengan kakak ini latih sama-sama kan. Sepanjang latihan itu ibu pendamping minta untuk satu orang latih dengan dia begitu baca, karena ini kan kita mau bikin umat-umat tersentuh dengan kita juga yang sebagai narator tuh, supaya tablo itu lebih berkesan. Selama latihan itu dia tidak datang kakak yang di sana, hanya saya yang sering datang latihan dengan ibu. Jadi pas latihan ke lapangan, turun ke lapangan, kakak yang latih ini mana dia baca baik, cuman banyak yang komen gitu kalau bacanya tidak begini. Saya kan juga rasa tidak enak tuh ketika mereka membandingkan saya dengan kakak, cara bacanya itu tuh. Saya juga rasa gimana kakak yang sudah duluan latih, terus saya baru datang, baru ini dia sudah lama latih, terus tiba-tiba ganti saya. Pas ada perbandingan lagi antara saya dengan dia, kayak mengatakan bahwa dan dia yang sudah umur segini baca tidak ada penghayatan sama sekali. Saya tidak enak dengan kakak. Akhirnya mereka runding lagi menentukan kalau lebih baik saya yang baca. Jadi saya makin tidak enak dengan kakak Nona ini ya, kebetulan senior di sana. Tapi dia bilang tidak apa-apa, tidak segera apa, aku baca sudah. Saya bilang kalau kakak tidak apa-apa ya saya ambil bagian baca. Tapi saya kira mungkin tahu dia rasa gimana. Setelah mereka pilih saya baca, dia ini langsung mengundurkan, dengan datang ke kantor langsung mengundurkan diri begitu. Saya merasa bersalah sekali. Sama saya, jadi dia berpikir kalau tidak diapresiasi dia punya usaha selama yang dia sudah dari awal di situ, terus saya baru datang dan bikin posisi itu, terus dia bicara kepada rekan-rekan OMK yang lain ini, di situ dia berusaha menyudutkan saya begitu, mengatakan anaknya sok gitu, baru datang tidak asalnya dia ketika dipilih dia mengatakan kalau tolak saja begitu, soalnya kan sudah ada kakak OMK begitu. Sedangkan saya kan dipilih, bukan saya sendiri punya hati, walaupun bagaimana saya tahu juga tuh kakak gitu. Jadi ya akhirnya itu kakak dia mengundurkan diri dari OMK, tidak lagi bergabung hanya karena hal sepele itu, dia digantikan oleh saya. Di situ saya berpikir bahwa sampai semua anak-anak di kampung juga berbicara kalau mentang-mentang dia anak kuliah, jadi baru datang dia kan sudah karena tahu anak kuliah, jadi mereka berpikirnya di situ. Karena kami anak kuliah, jadi datang langsung gantikan mereka posisi di kampung. Terus mereka mengatakan bahwa kami tidak menghargai mereka yang kakak yang sudah senior di situ, main ganti-ganti saja. Jadi itu yang menarik di ayat 9 ayat 19 yang saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Jadi kalau dari saya pribadi nanti Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya bisa dipanggil Yuni. Ayat yang menunjuk itu sama kayak ada tadi ayat 10. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Menurut pengalaman yang sering terjadi, biasanya ada yang
gengsi mau, misalnya hal sepelenya seperti menegur sapa, itu hal sepelenya kadang gengsi. Masa saya pacar yang lebih tua, yang lebih tua, masa saya harus tegur adik-adik yang lebih muda atau di bawahnya saya atau yang misalnya. Tapi sebenarnya itu merupakan satu hal yang biasa-biasa saja, udah tegur sapa istilahnya itu yang wajar. Tegur sapa itu merupakan hal yang biasa, tapi kebanyakan orang merasa gengsi ketika orang yang lebih dewasa bilang menegur adik-adik, atau sebaliknya juga. Kadang ketika kita berpapasan juga, biar mau baku tabrak tapi jalan masa bodoh saja, tidak saling tegur. Setidaknya dasar-dasar misalnya kayak mau kemana, itu jarang. Banyak sebagian orang saja yang begitu. Menurut pengalaman yang terjadi di sini itu sedikit sekali orang yang tegur sapa. Jadi itu saja yang menyentuh dengan ayatnya tadi. Terima kasih. Terima kasih Kak Rini. Saya tersentuh di ayat 20. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Saya punya pengalaman dengan anak kompleks seusia saya. Kami satu kami kuliah sama-sama. Terus itu karena setiap kali kalau pulang libur, kan awal masuk saya sering sakit, jadi pulang pergi mau merah itu setiap bulan itu sampai 1 minggu, kadang 1 minggu full saya pulang pergi karena sakit. Jadi ketika dia pulang ke kampung, kami libur, dia menceritakan ke orang-orang kampung, bilang, dia ini sakit karena begini-begini, tidak tegur dengan orang, begini-begini, dia di sana begini-begini, satu kampus tuh benci dengan dia begini-begini. Saya tahu juga dari sepupu, tapi saya diam saja. Maksudnya kami lebih memilih diam atau tidak usah tanya balik ke dia, seakan-akan dia lebih tahu, padahal yang sakit saya. Jadi biar dia cerita terus sampai ketika kami masuk lagi ke kampung, kami masuk lagi setelah liburan, kami masuk lagi, tegur dia, saya sapa dia seperti biasa, tegur mau kemana, kau bagaimana begini-begini, hanya untuk pergi dia kos, jarang. Sampai satu hari dia minyak tanah habis, beras habis, kompor orang curi. Jalan satu saat itu tiba lama dia chat saya, Ista kau di mana? Dia saya bilang, saya di kos nih, bagaimana? Saya lapar, dia bilang, saya lapar. Saya bilang, kau belum makan? Dia bilang, saya punya kompor orang curi, minyak tanah habis, beras habis. Saya bilang, kalau begitu apa nih, pulang kampus kau datang makan di sini saja, di sini kok saya juga baru habis masak. Dia bilang, iya saya juga mau bilang begitu, saya mau makan dulu di situ. Terus kenapa kok kesini nanti makan dulu di sini? Dia datang makan di kos, saya kasih dia makan. Sudah kak makan habis, dia pulang. Tapi dia tertawa kayak kakak bilang tadi, Pak Guru bilang tadi, bilang orang tuh di mulut baik tapi tidak sejalan dengan hati. Ya seperti dia aja seperti itu. Ketika kita kasih makan dia pulang sampai di belakang, dia omong lagi hal yang sama. Jadi saya punya teman yang kami satu kamar, dia bilang, Ista kau bodoh ngeri, sama bodoh kenapa? Dia bilang, iya kau bodoh. Orang sudah omong kau, sebentar dia lapar, kau terima lagi, datang suruh dia makan di sini. Jadi saya yang tertawa, kau nih, kenapa apa dia omong sampai kepala ke bawah kaki di atas? Tidak apa-apa, itu kita tidak buat juga. Saya bilang begitu. Tapi tidak dendam, marah pasti karena kita kan manusia, saya marah pasti, tapi untuk balas perbuatan yang sama tidak, tetap tegur sapa dia baik karena kita pikir lagi kita sama-sama dari kampung yang sama. Kalau saya susah di sini, siapa tahu saya lari ke dia, tetapi saya tidak buat hal yang sama, saya berpikir begitu. Nah, itu saja pengalaman saya, tapi saya mengambil kesimpulan dari pengalaman saya ini, ketika dia berbuat begitu kepada saya, tetapi saya bersyukur, saya tidak membalas apa yang dia buat hal itu kepada saya tidak balas, tetapi Tuhan mengizinkan saya untuk bertemu dengan
orang-orang yang mencintai saya dengan tulus, meskipun ada sebagian orang yang membenci saya, tetapi sejauh ini Tuhan menghadirkan orang-orang yang ketika saya susah, orang selalu bantu saya, meskipun ada yang membenci saya juga. Itu habis dari itu juga, dari pengalaman itu juga saya belajar bahwa ketika saya menghargai orang lain dengan ikhlas, tapi dia tidak menghargai saya sebaliknya, tidak apa-apa. Meskipun saya tidak mendapat timbal baliknya dari dia, saya bisa mendapatnya dari orang lain. Jadi saya semampu saya selalu berusaha untuk menghargai dan mengasihi orang lain, karena ketika kita berbuat sesuatu dengan tulus, pasti kita juga mendapat imbalannya dari balasan yang sama juga, tapi bukan dari orang yang kita bantu, tapi pasti ada orang lain. Sekian dan terima kasih. Mungkin sharing dari Ista mengakhiri sesi sharing kita pada pagi ini. Teman-teman, rekan muda sekalian, kita baru saja membaca, mendengarkan, dan berbagi pengalaman mengenai bacaan kita hari ini. Dalam bacaan tadi, secara jelas tertulis mengenai nasihat agar kita hidup saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Teman-teman, mengapa kita perlu hidup dalam kasih? Kita hidup dalam kasih karena kasih merupakan jaminan kesatuan orang percaya. Kita harus hidup dalam ikatan kasih yang sungguh-sungguh, bukan kasih yang didramakan sebagaimana yang ditunjukkan dalam sinetron-sinetron. Hidup dalam kasih berarti kita hidup saling menghormati. Di zaman milenial seperti saat ini, di zaman yang penuh dengan persoalan, terkadang menimbulkan sikap egois dan bahkan kita tidak mementingkan orang lain lagi, tidak menghargai orang lain lagi. Kita cenderung menuntut untuk orang menghargai kita, tapi kita tidak menghargai mereka. Oleh karena itu, kita harus bisa menghargai orang lain, karena sikap saling menghormati menjadikan kita sebagai komunitas yang lebih baik lagi, menjadi masyarakat dan bangsa yang menjadi lebih besar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Untuk teman-teman yang sudah membawa kita dalam proses membaca kitab suci, kemudian menemukan ayat-ayat yang menurut kita terkesan dari kitab suci yang sudah kita baca, terus kepada kakak dan beberapa teman tadi yang sudah menyiringkan pengalaman sesuai dengan bacaan kitab suci. Untuk acara selanjutnya, kami menyediakan game. Game ini melatih fokus dan konsentrasi kita. Maksudnya kita pakai ada batas angka yang macam 40, 43. Nanti bilangan kelipatan 5 dan kelipatan 5 itu tidak boleh disebutkan. Kita ganti dengan tepuk tangan. Jadi contohnya kita hitung 1, 2, 3, 4. Yang 5 tidak boleh sebut. Kalau yang sebut 6, 7, 8, 9. Yang 10 tepuk. Kalau salah atau terlanjur sebut artinya tidak konsentrasikan, nanti ada hukuman. Kami tentu contoh. Nah, kakak ngerti. Saya hadirin. Dari kelipatan 5. Kelipatan 2. Sampai di sini sampai. Kami contoh. Contoh dari kelipatan 2 sih, supaya cepat. Ini gampang. 2. 1. Itu. Oh, dia 2. Ya, pelan. 1, 3, 5. Oh, 5 bisa Kak. Oh iya, yang ini yang kedua, yang 4, 6, 8. Yang lagi disebutkan. Kalau yang ganjil sebut. Sampai batas Bilangan kelipatannya. Coba misalnya Oh iya. 2, 4, 5. Oh, 3. Ulang. 3, 5. Nah, kayak 7, 9, 8, 10, 2, 4, 5. Iya, Pak. 11. pokoknya seperti itu. Nanti Sebut jangan tepuk kalau yang jangan gitu kakak.
Bersyukur. Ayo. Kalian berapa sudah? 8 Oh, 50. Jadi 50. Langsung pas 15. Kayak gini. 14 itu 15 mae. Gini mau di sini, udah jelas jus daerah deh. Mau di sini kelipatan 3 toh. 1, 2, Edo masih 3 nah lagi tepuk. Berarti 1, 5, 6 jangan sebut lagi. 3, 6, 9. Pokoknya dia kelipatan 3 itu jangan disebutkan apa itu pakai Kelipatan 5 nah. Itu angka berapa tadi start? Batas. kita start 1 dengan angka yang batasnya tuh terserah kita mau berapa 15 kok 30 bisa kan kali Kau berukur tuh air tadi. 5. Abang, dari 5 Iris Lima. kelipatan 5 kelipatan 5 Belum mae. sampai batas berapa? bulan 36. Yang paling. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11. 12, 13 14 Satu. Terus nama tuh salah dia. Dia bulan. kurang konsentrasi. nanti untuk yang putaran berikutnya kalau ada yang salah lanjut kelipatan berapa lagi 15, Lanjut. 16, 16, 17, 18, 19. Kau kangen aja. dia sebut lagi dong. Kau sebut lagi sebut. Apa? 3 harus ganjil. Oh, biar 3 sah. Kelipatan 3 dari Kelipatan 3. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11. 13, 14 19, 20. hidup 2. Oh, hidup 2. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24. 29 31, 34. 5, 38, 1. Pas. Sama. 3, Pas ini orang yang sama sudah. 24 3 orang. 4 orang. kita misalnya berdiri toh kita memperagakan tulisan rekan nanti salahnya sebab Pakai bahasa tubuh ya. Iya, kayak gini segitu. Oh iya. untuk kakak Bulan, kakak Don, kakak Delvin dan kakak Tiras kita undang ke depan. Terus apa yang memperagakan? Yang lain menghadap ke sana. Pin, pakai baris. 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 Iya, nanti kita boleh. Baris sudah, Tiras. Gerak. Intinya gerak sesuai dengan Pokoknya gerakan tuh, jangan sebut katanya, gerakannya meniru. Bapak panggil Rizky balik kau kasih Kamu tahu contoh ya. si gerak. Gerak kayak tulisanannya dulu. Gambar apa itu? Sudah, kau gerak supaya Kau dia panggil Devi balik. Nah. Kau gerak sih, gerak apa? Dulu sih, dulu. Stop. Kau sana Lecia atau video atau komen. Grab sempat dong.
Betul. Balik lagi, putar lagi. Survei yang tinggi. Bulan Terus main apa? kami kan. Jangan sebut. Itu bagaimana cara buat? Terserah tuh tergantung kan. Gini ya. Ayah, salah. Lagi. Ulang lagi nanti. Atau mana? Kak, atau? Beneran lagi usaha tapi udah pernah. Selain ayam. Ah, jangan. Jangan mati dulu jauh. Mati gaji ke ngambek. Bener itu. Begitu pokoknya. Ya, kencing angkat satu kali. Tagay. Jangan balik. Dia balik dulu berkali. Apa? Lama loh. Anjing. Dia balik. Benar. Depan. Jangan depan. Kita main lagi, Tom. Oke. Terima kasih untuk teman-teman yang mau berpartisipasi dalam game kita, walaupun tidak seseru yang diharapkan, tapi semoga ada maknanya di balik game itu. Untuk acara yang selanjutnya, pembacaan RPL atau rencana tindak lanjut oleh saudara kami. Jadi baik, selamat siang untuk kita semua. Yang Di sini saya akan membacakan rencana tindak lanjut berkaitan dengan tema kita hari ini. Teman-teman, rekan muda sekalian, untuk rencana tindak lanjut kita sesuai dengan tema kita hari ini, maka rencana tindak lanjut ini dimulai dalam diri kita masing-masing dengan menghargai pendapat orang lain serta tidak boleh membeda-bedakan derajat kita dalam komunitas. Oke, ya, sehari-hari dengan orang lain, dengan sesama, sesuai dengan tema tadi ya. Untuk acara selanjutnya, kegiatan selanjutnya, kesimpulan dari semua materi yang sudah kami paparkan tadi. Dia. Teman-teman itu. Teman-teman, rekan muda sekalian, dalam suatu komunitas kita dipertemukan dengan karakter dan cara hidup yang berbeda-beda. Seperti saat ini, kita satu dalam organisasi orang muda Katolik, namun di antara kita memiliki perbedaan. Oleh karena itu, kita harus menjadikan perbedaan kita ini menjadi sesuatu yang unik dengan didasari hidup saling menghargai, agar setiap saat cinta dapat tumbuh di antara kita. Cinta itu tumbuh ketika kita mau menghargai sesama kita dan meninggalkan sikap kita yang ingin menang sendiri. Teman-teman rekan muda sekalian, mari kita belajar saling menghargai meski ada perbedaan di antara kita, sehingga cinta di antara kita terus mekar dan hidup dalam komunitas kita. Terima kasih. Itu kesimpulan yang sudah dibawakan oleh teman-temannya, dan itu berarti kegiatan kita hanya sampai di sini saja, sudah selesai. Saya mewakili teman-teman saya mengucapkan terima kasih banyak untuk kakak-kakak, rekan-rekan muda sekalian yang sudah bersedia hadir di tempat ini untuk bersama kami dalam kegiatan tadi. Semoga kegiatan hari ini bisa membawa dampak yang baik
untuk hidup bersama dalam komunitas orang muda Katolik. Kalau gitu, mari kita akhiri kegiatan kita hari ini dengan doa yang dibawakan oleh teman Edi. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas segala penyertaan-Mu selama kegiatan kami. Kami mohon semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan bermanfaat bagi kehidupan kami ke depannya. Kami juga mohon dampingilah kami semua orang muda ini agar dapat saling menghargai dan dapat mencintai dengan tulus. Semua doa dan permohonan ini kami haturkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Semua bunga ikut bernyanyi, gembira hatiku, segala rumput pun riang-riang, Tuhan sumber gembiraku. Dalam nama Bapa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.